Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Aini Nasution. Saya dari Pendidikan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian. Di sini saya akan melakukan video untuk memenuhi penugasan praktikum geomorfologi dan analisis landscape. Materinya yaitu proses pembentukan dan bentuk-bentuk lahan geomorfologi KARS. Permukaan bumi yang ada pada umumnya dicirikan dengan adanya depresi tertutup drainase permukaan yang dibentuk oleh pelarutan batuan yang kebanyakan adalah batuan gamping. Bentang alam yang terbentuk pada daratan dengan litologi berupa batuan yang mudah larut menunjukkan relatif yang khas. Aliran sungai tiba-tiba masuk ke dalam tanah dan meninggalkan lembah kering yang kemudian keluar di tempat lain sebagai mata air yang besar. Proses pembentukannya bisa kita lihat dari gambar ini. Ciri-ciri bentukan lahan kars. Yang pertama, daerahnya berupa cekung-cekungan. Yang kedua, terdapat bukit-bukit kecil. Yang ketiga, sungai-sungai yang nampak di permukaan hilang dan terputus ke dalam tanah. Yang keempat, adanya sungai-sungai di bawah permukaan tanah. Yang kelima, adanya endapan sedimen lepung berwarna merah hasil dari pelapukan batu gamping. Yang keenam, permukaan yang terbuka nampak kasar, berlubang-lubang, dan runcing. Bentuk-bentuk lahan keras terdapat dua. Yang pertama, bentukan lahan negatif. Bentukan negatif dimaksudkan bentukan lahan yang berada di bawah rata-rata permukaan setempat sebagai akibat proses pelarutan, runtuhan, maupun terban bentukan lahan. Contoh bentukan kasat negatif. Yang pertama ada dolin. Dolin merupakan bentukan yang paling banyak dijumpai di kawasan kasat, bahkan di daerah beriklim sedang. Kartisifikasi selalu diawali dengan terbentuknya dolin tunggal akibat dari proses pelarutan yang terkonsentrasi. Selanjutnya ada ufala. Ufala memiliki dasar yang tak teratur, yang mencerminkan ketinggian sebelumnya dan karakteristik dari lereng dolin yang telah mengalami degradasi serta lantai dasarnya tidak serata polit. Yang terakhir ada polit, ledokan tertutup yang luas dan memanjang yang terbentuk akibat runtuhannya dari beberapa goa, dan biasanya dasarnya tertutup oleh aluvium. Yang kedua adalah bentuk lahan positif. Contohnya ada stalaktit. Stalaktit adalah bentukan meruncing yang menghadap ke bawah dan menempel pada langit-langit goa yang terbentuk akibat akumulasi batuan karbonat yang larut akibat adanya banjir. Selanjutnya ada stalagmit. Stalagmit hampir mirip dengan stalaktit, namun berada di bawah lantai dan menghadap ke atas. Selanjutnya ada gorus, kumpulan klasit yang berkumpul atau terbentuk di aliran air atau kemiringan tanah. Aliran ini banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Semakin CO2 menguap atau memuai, klasit yang terbentuk semakin banyak. Selanjutnya ada marble, batu gamping yang mengalami perubahan bentuk di metamorfose oleh panas dan tekanan, sehingga merubah struktur yang unik dari batu tersebut. Selanjutnya ada straw, bentuknya seperti stalaktit tetapi berdiameter kecil sebesar tetesan air, panjangnya 1-15 cm. Selanjutnya ada prills, adalah kumpulan batu kalsit yang berkembang di dalam kolam di bawah tetesan air, disebut prills karena bentuknya seperti mutiara. Selanjutnya ada stylite, garis gelombang yang terdapat pada potongan batu gamping. Curtain, endapan yang berbentuk seperti lembaran yang terlipat, menggantung di langit-langit gua atau di dinding gua. Selanjutnya ada limestone pool,
berbentuk seperti bendungan yang terbentuk ketika terjadi pengendapan air, CO2-nya menghilangkan dan menyisakan klasik yang tersusun-susun. Manfaat bentukan lahan karst. Yang pertama, daerah potensi mineral. Yang kedua, objek wisata. Yang ketiga, daerah penambangan. Yang keempat, daerah potensi. Yang kelima, terdapat banyak benda-benda arkeolog. Yang keenam, habitat bagi banyak fauna. Sekian dulu dari video kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.